Selamat sore, balik lagi di episode edisi Ngopi Sore bareng dokter. Hai dokter, kali ini saya bersama Dokter Erika Fitri Yulianti, spesialis kedokteran jiwa. Apa kabar dok? Baik, semangat sehat. Ngopi virtual ya kita, kayak yang tadi dokter bilang. Kita langsung aja nih dok, sekarang kita tuh mau ngebahas satu penyakit yang sekarang sudah nggak tabu lagi nih di kalangan masyarakat, terutama di kalangan anak remaja nih dok. Ya. Banyak nih anak-anak muda yang sedih dikit, terus sakit dikit, langsung ngaku nih aku punya penyakit mental gitu. Berdasarkan cocok logi ya, jadi mereka baca Google atau YouTube tanpa konsultasi ke psikolog atau psikiater dulu. Padahal kan kesehatan mental ini bukan sesuatu yang main-main ya dok ya. Sebelum kita bahas lebih jauh lagi, mungkin dokter bisa jelaskan dulu nih, sekarang tuh banyak masyarakat tuh mengenalnya mental illness. Itu apa sih dok? Iya, mental illness atau dalam bahasa Indonesianya disebut gangguan mental atau gangguan kesehatan jiwa adalah suatu gangguan ya, pasti gangguan, di mana gejalanya itu bisa meliputi gangguan secara emosi, perilaku, dan juga fungsi keseharian. Di mana penyebabnya macam-macam gitu ya, faktornya nggak bisa satu gitu ya. Bukan seperti gini, kalau penyakit infeksi kumannya A, penyakit infeksi B kumannya B, bukan. Tapi kalau mental illness penyebabnya mesti interaksi beberapa faktor, antara lain faktor biologis dari dalam diri kita, yang kedua faktor psikologis, disertai faktor psikososial atau lingkungan. Semua itu berkontribusi menyebabkan seseorang mengalami suatu gangguan mental illness tadi atau gangguan kesehatan jiwa tadi. Oke. Berarti ada beberapa jenis mental illness itu tadi dok? Iya, betul. Yang itu tadi ya. Dan paling banyak dari beberapa jenis yang dokter sebutkan tadi, paling banyak orang-orang tuh alamin yang jenis apa? Iya, sebetulnya nggak bisa paling banyak dan paling sedikit begitu ya. Untuk teman-teman semua ketahui, mental illness itu bisa terjadi pada setiap kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Dan jenisnya itu banyak, dari derajat yang ringan sampai derajat yang berat. Dan spesifikasi ini menentukan, misal pada gangguan mental illness yang onset terjadinya pada waktu masa anak-anak, ya pasti penderitanya banyak yang anak-anak dong, dibanding kalau yang onset terjadinya kebanyakan pada masa dewasa atau lansia, seperti itu. Tapi di kondisi pandemi seperti ini kan banyak dari masyarakat yang akhirnya mengalami gangguan kecemasan itu yang tadi dokter sebutkan. Yang familiar orang tahu itu anxiety disorder. Entah karena mungkin faktor pekerjaan, yaitu tadi ekonomi, terus bahkan yang paling lingkungan terdekat, keluarga, itu bisa membuat kita akhirnya mengalami anxiety disorder itu. Biasa kalau ngalamin gangguan kecemasan ini, hal yang paling ringan itu karena apa dok? Oke, dikaitkan dengan kondisi pandemi ini, sebetulnya setiap gangguan, setiap kelompok umur bisa rentan ya. Dan memang gejala yang terbanyak adalah gejala cemas sampai depresi ya. Gejala cemas itu yang paling utama adalah perasaan tidak nyaman yang terjadi sepanjang hari, tapi sebetulnya kalau pasiennya ditanya apa penyebabnya, pasiennya nggak tahu, tapi perasaan nggak nyaman aja. Dan biasanya perasaan ini disertai komponen lainnya seperti komponen fisik, misal jantung berdebar-debar, keluar keringat dingin, merasa kesemutan, pusing gitu ya, segala macam, hingga panik. Ya, panik itu sampai ngos-ngosan, ngongsrong, sampai takut kalau hal-hal buruk terjadi pada dirinya. Cemas itu tidak pernah berdiri sendiri karena biasanya disertai komponen namanya afek depresif, karena kan orang cemas nggak nyaman ya, sehingga ada perasaan sedih, malas, disertai penurunan performance seperti itu. Apa karena pikiran mereka sendiri yang mengendalikan kah atau karena lingkungan? Tidak, jadi adanya suatu penyebab yang saya sebutkan tadi namanya stresor gitu ya. Mungkin karena misal kalau saat ini kita banyak harus di rumah, bosan begitu ya. Nah, perasaan itu diterima di otak kita dan mengakibatkan ketidakseimbangan zat-zat di otak. Jadi
namanya neurotransmitter penyebab hormon cemasnya itu meningkat sehingga manifestasinya banyak. Jadi bisa nggak sih dok kalau kita cegah hal ini tuh dari awal? Oh ya, pasti bisa. Jadi kalau sudah dilakukan assessment dan diagnosis oleh seorang psikiater, maka ada paket penata laksanaan yang harus berjalan. Jadi jangan lupa karena penyebabnya multi ya, menyelesaikannya juga harus multi. Ya, salah satunya kalau memang gejalanya ini sangat besar sampai mengganggu performance harian dan sampai mengganggu kemandirian serta performance hubungan relasi harian, ya ini biasanya akan diberikan obat. Tetapi obat saja tidak cukup karena harus dilakukan terapi lain. Misal kalau tetap berkaitan dengan pandemi itu begini, mengatur jadwal harian supaya kita tidak terjebak hari 1 terus, hari 2 terus begitu. Jadi kita menata apa yang harus kita lakukan, apa yang bisa kita modifikasi sehingga dengan tetap berada dalam rumah itu kita tetap merasa hidup dalam tanda kutip. Ada sesuatu yang produktivitas kita, happy kita, me time kita tetap bisa terjaga dengan baik. Iya, dan biasanya seorang psikiater akan juga mengatakan jangan lupa olahraga, makan sehat, seperti itu. Semua itu terapi non obat disertai juga psikoterapi. Psikoterapi itu adalah proses mengadaptasi dengan kondisinya seseorang itu perlahan dibawa ke kembali kondisi seperti sebelum sakit. Oke, kalau nih akhirnya kita udah tahu kalau kita punya anxiety disorder ini, kapan kita tahu harus ke psikolog atau psikiater? Kapan itu dok? Baik, anxiety, cemas, depresi itu kan sejatinya adalah mood normal ya dari seseorang manusia. Menjadi tidak normal bila besar gejalanya. Jadi sangat besar itu mengganggu kesejahteraan seseorang itu sehingga orang itu tidak bisa merasa lagi bahagia, aktivitas hariannya tidak berjalan, hubungan sosialnya terhambat, dan yang penting kualitas hidupnya terganggu. Dan itu bila terjadi setiap hari, setiap saat, hampir tidak ada jeda, itulah saatnya mulai timbul namanya gangguan. Jadi yang normal itu beralih menjadi gangguan. Itu saatnya berobat untuk melakukan dilakukan penata laksanaan ulang sehingga dia akan kembali ke kondisi yang normal seperti itu. Tapi itu saatnya. Selain konsultasi terus akhirnya berobat itu, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi itu sendiri dari diri kita gitu dok? Ya, pertama self awareness ya. Artinya kita tidak menyangkal bahwa namanya gangguan mental itu bisa terjadi pada setiap orang. Itu bukan stigma yang menunjukkan kalau orang gangguan mental itu pasti lemah, pasti tidak berdaya. Karena siapapun pada kondisi yang terlalu besar suatu bebannya ya pasti mengalami gangguan. Jadi kalau kita sudah sadar bahwa seperti kayak kita flu. Kadang-kadang kalau terlalu lelah kan flu ya. Tetapi nggak ada masalah dengan flu. Itulah yang terjadi. Jadi kita sadar bahwa ketika kita ada sesuatu yang berbeda dari kondisi normal dan mengancam kualitas hidup kita, layaknya kita berobat ke seorang ahli sehingga nanti kita secepat mungkin dapat kembali ke kehidupan normal kita. Itu yang paling penting. Berarti menerima diri. Awareness, iya, pemahaman. Tapi kalau misalnya nih dok, kalau kita sudah tahu kalau kita mempunyai penyakit itu nih, kira-kira apa nih cara yang bisa kita sampaikan ke orang-orang terdekat kita agar kita akhirnya masih bisa tetap bersosialisasi dengan baik? Satu kuncinya setelah kita aware adalah melakukan manajemen stres. Jadi masalah itu tidak bisa terelakkan dari suatu kehidupan seseorang ya, apapun itu ya, dalam umur apapun. Tapi dengan manajemen stres kita mampu melakukan skala prioritas. Kita bikin problem list. Masalah kita tuh apa sih dari nomor 1 ke sekian. Setelah dari nomor 1 ke sekian itu kira-kira mana yang bisa diselesaikan dulu atau harus diselesaikan dulu. Mana yang masih bisa menunggu, mana yang butuh bantuan dan mana yang tidak usah dikerjakan sekarang. Dengan demikian kita akan tertata, melakukan one by one sesuai dengan kemampuan kita. Sehingga jiwa kita itu ada namanya relaksasi. Kita mampu tidak harus tight atau terbebani, tapi dengan skala prioritas itu kita menyelesaikan seluruh tanggung jawab kita dengan tetap memperhatikan kekuatan dari jiwa kita. Seperti itu. Apakah gangguan kecemasan ini
bisa disembuhkan secara total, Dok? Bisa. Caranya seperti apa tuh, Dok? Kalau memang gangguan kecemasan ini disebabkan oleh reaktif ya, Yes. jadi ada suatu stresor atau masalah yang terjadi, itu bisa ya kita reframing lagi dengan manajemen stres dan psikoterapi itu apa sih penyebabnya, kira-kira modifikasi apa yang bisa kita lakukan, ada yang salah nggak dengan kita berespon waktu itu begitu. Nah, kita selalu lakukan reframing, kita coba menjadi adaptasi hal baru. Nah, itu kalau reaktif ya, ada penyebabnya terus langsung menimbulkan gangguan. Kadang-kadang seperti itu karena penyebabnya mungkin terlalu besar. Iya. Tapi kalau memang secara keseharian kita itu punya kecenderungan, kan ada ya kecenderungan kepribadian itu mudah cemas begitu ya. Nah, gangguan cemas ini harus lebih disikapi dengan lakukan manajemen stres secara ketat sehingga kita ini bisa menerap beban kita. Dan kita harus mengenali kalau kita sudah di luar batas kita minta bantuan ahli. Jadi intinya gangguan penyesuaian itu bisa dikendalikan dengan cara yang tepat, waktu intervensi yang tepat, dan kerjasama antara seorang psikiater dan pasiennya. Oh, oke. Loh, jangan salah Mbak, gangguan kecemasan itu pengaruhnya ke fisik besar loh. Seperti apa tuh, Dok, pengaruhnya? Ya, kalau hormon cemasnya itu sudah meningkat atau neurotransmitter cemasnya itu meningkat, kadang-kadang lambungnya perih, jadi mah, kemudian diare-diare. Kalau mau ujian tuh kita kadang-kadang pipis-pipis ke belakang, terus iya. sesaknya kambuh, gatel-gatelnya kambuh, itu bisa dipicu oleh atau diperberat oleh satu gangguan kecemasan. Iya, kayak biasa kalau cemas dikit atau misalnya depresi, kebanyakan Iya. pikiran itu langsung Ya, yang tadinya normal nggak ada masalah, tapi tiba-tiba diare. ya kayak gitu. Apa habis makan apa? Padahal nggak habis makan apa. Itu kadang-kadang kita harus Oke, perhitungkan faktor oke. psikologis. Berarti harus aware juga soal Betul. itu ya. Oke, Iya. oke. Tapi nih, Dok, misalnya saya atau teman-teman yang di rumah punya keluarga atau teman-teman yang mempunyai yang mengalami anxiety disorder ini, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka gitu? Karena kan lingkungan itu akhirnya berperan penting untuk Betul, membantu sangat. gitu kan. Yes. Stop stigma terhadap gangguan jiwa. Pahamilah setiap orang bisa mengalami suatu hambatan dan kelelahan secara emosi. Jadi berikan dukungan, dengarkan keluhan dan atau kesulitan yang dialami oleh seseorang tersebut, dan bila itu sangat mengganggu, doronglah seorang yang Anda cintai untuk berobat. Karena sejatinya gangguan jiwa bisa dikendalikan dan kualitas hidup tetap dapat dipertahankan. Oke, terakhir nih, Dok, kasih pesan dong untuk mereka yang mengalami anxiety disorder ini. Ya, saya cuma ingin mengatakan there is no health without mental health. Sadarilah keterbatasan kita, kelolalah beban kita dengan bijaksana, dan berkonsultasi atau belajarlah dari ahlinya sehingga kita akan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dengan masalah yang kita punyai hari demi hari. Berdamai dengan diri sendiri juga ya, Dok ya. Oke, dan ini mungkin ada teman-teman di rumah yang mau konsultasi gitu dengan Dokter Erika, jadwal praktek atau jadwal telekonsul di Enak mungkin bisa di-share, teman-teman. Di National Hospital saya hanya praktek pada hari Senin dan Jumat saja, 2 kali seminggu, dan saya mulai dari jam 16 sore hingga selesainya layanan saya. Oke, terima kasih dokter. Terima kasih, salam sudah sehat jiwa. santai juga bareng kita di sini, dan teman-teman salam sehat juga, sampai ketemu di episode selanjutnya edisi Ngopi Sore bareng dokter.